Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berdasarkan bacaan Alkitab pada malam hari ini, maka tema renungan kita adalah berkorban, konsekuensi di jalan salib. Mengapa syarat mengikuti Yesus begitu penting untuk kita pelajari? Karena bagi saya syarat yang diajukan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ini sekarang sudah banyak dipelintir oleh sebagian orang, oleh hamba-hamba Tuhan yang dapat dikatakan tidak bertanggung jawab, oleh pelayan-pelayan gereja sendiri, setuju atau tidak. Sering kita temui fakta yang sangat menyedihkan, di mana gereja mengumbar-ngumbar promo-promo yang menggiurkan bagi banyak orang untuk datang dalam mengikuti ibadah. Dalam ibadah, mereka mengajarkan bahwa jika orang mengikut Yesus, maka semua masalah akan beres. Jika orang yakin bahwa dirinya itu adalah anak raja, maka minta apa saja kepadanya, maka Allah akan memenuhinya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran telah mencekoki warga gereja saat ini. Sehingga dengan iming-iming bahwa dengan mengikuti Yesus maka hidup kita akan menjadi sukses. Hidup kita akan menjadi kaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Alkitab pada malam hari ini? Ada hal yang perlu disiapkan oleh setiap orang bila ingin menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan hanya sekedar menjalani hidup tanpa kenikmatan, menjalani hidup tanpa kemewahan demi mendukung suatu tujuan yang baik. Menyangkal diri artinya bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita dimampukan untuk berkata tidak kepada diri kita sendiri dan berkata ya kepada Allah. Menjadikan Allah itu sebagai prinsip hidup yang utama. Jadi hidup yang menyangkal diri adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Yang kedua, memikul salib. Artinya harus memikul beban pengorbanan. Itu adalah bagian tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Hidup orang Kristen adalah hidup yang melayani. Hidup orang Kristen adalah hidup yang mau berkorban. Singkatnya bahwa dirinya mau berkorban, peka akan kesusahan orang lain, dan konsisten untuk melakukannya. Sebab ketika dirinya itu konsisten dan berteguh hati berjalan di jalan pengorbanan dan ketaatan sebagaimana yang Yesus lakukan, yang Yesus telah tunjukkan, itu juga membutuhkan perjuangan dan pertolongan dari Allah.
Nah, pada titik inilah maka perintah yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya bahwa ia harus mempersembahkan ketaatan sempurna kepada Kristus. Hidup pengikut Kristus itu selamanya mengikuti Sang Guru dalam keadaan, dalam ketaatan yang konstan, ya, dalam pikir, kata, dan laku perbuatan. Nah, Yesus menantang murid-murid dan pengikutnya yang harus siap kehilangan nyawanya sebagai resiko yang paling berat yang akan dihadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari syarat untuk mengikut Yesus ini maka dapat kita simpulkan bahwa di dalamnya ada unsur pengorbanan, ketekunan, dan ketaatan. Ketaatan yang mutlak harus dibangun dalam diri. Nah, akan tetapi dalam penghargaan diri, buah pengorbanan, ketaatan, dan memikul salib juga tidak kalah hebat yang disiapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, apa itu? Apa yang dimaksudkan itu? Pengakuan dan penerimaan Allah pada hari penghakiman. Hidup sedang menuju ke suatu tempat, yaitu penghakiman. Nah, di dalam setiap bidang kehidupan pasti akan datang hari perhitungan. Nah, apa ukuran di hari penghakiman tersebut? Bukanlah orang yang hidupnya nyaman sendiri, sukses dan kaya sendiri, hebat sendiri, dan lain sebagainya. Melainkan orang yang hidupnya tertuju kepada orang lain. Hidupnya diberikan bagi orang lain. Hidupnya itu memberikan kelegaan. Hidupnya itu memberikan perubahan. Hidupnya itu memberikan kebaikan. Hidup yang sedia berkorban bagi sesama. Itulah yang telah Yesus nyatakan di dalam kehidupannya demi keselamatan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang berat yang masih kita jalani, tentunya di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Syarat mengikut Yesus hendaknya tetap kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Menyangkal diri, berkata tidak kepada diri kita sendiri dan berkata ya kepada Tuhan. Artinya melakukan kehendak Tuhan dengan mau peduli, peka terhadap kehidupan sesama kita. Itulah panggilan gereja, itulah panggilan saudara dan saya. Di tengah-tengah banyak orang harus dirumahkan, banyak orang harus kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mencukupkan makan minum dalam rumah tangganya. Maka disitulah, di tempat itulah gereja terpanggil untuk menyatakan kasih Tuhan yang sejati itu. Berbagi dengan sesama, sehingga sukacita bukan hanya kita miliki, tetapi sukacita itu juga dimiliki oleh semua orang. Itulah bukti kita mau memikul salib dan kita mau setia kepada Tuhan setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.